Kumpulan soal latihan pengukuran indeks profesionalisme ASN dan moderasi beragama. Silakan latihan menjawab soal dengan mempausekan video sebelum jawaban disebutkan, lalu lanjutkan untuk melihat jawaban yang benar. Sebelum memulai, jangan lupa subscribe dulu video Penyuluh Zaman Now. 1. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Lantas, yang dimaksud dengan moderasi beragama yaitu sebagai berikut. A. Taklid. B. Ekstrim. C. Berlebih-lebihan. D. Mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan. E. Mengedepankan kesepakatan golongan dalam hal keyakinan. Dan jawabannya adalah D. Mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan. 2. Menggambarkan watak Islam adalah moderat dalam hal bertindak dan keseimbangan dalam segala urusan yang baik tindakan, ucapan, atau pikiran. Hal berikut merupakan pengertian dari A. Keimanan. B. Syariat Islam. C. Moderasi beragama. D. Kerukunan beragama. E. Ekstremisme beragama. Dan jawabannya adalah C. Moderasi beragama. 3. Ruang lingkup moderasi beragama antara lain A. Keadilan, keseimbangan, dan toleransi. B. Keadilan, persatuan, dan humanisme. C. Ketuhanan, persatuan, dan kerakyatan. D. Iman, takwa, dan syariat. E. Iman, jamaah, dan pedoman. Dan jawabannya adalah A. Keadilan, keseimbangan, dan toleransi. 4. Yang akan menggambarkan bahwa seseorang itu moderat dalam beragama mencakup 4 indikator berikut ini, kecuali A. Komitmen kebangsaan. B. Humanisme. C. Toleransi. D. Anti kekerasan. E. Akomodatif terhadap budaya lokal. Dan jawabannya adalah B. Humanisme. 5. Moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang mengewajantahkan ajaran Islam yang sangat esensial, yaitu moderasi Islam yang lebih mengedepankan persaudaraan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita dihadapkan dengan masyarakat yang majemuk. Tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama. Dari uraian tersebut merupakan penerapan dari A. Moderasi beragama. B. Moderasi Islam. C. Moderasi dalam akidah. D. Moderasi dalam syariah. E. Moderasi dalam akhlak. Dan jawabannya adalah E. Moderasi dalam akhlak. 6. Dalam moderasi beragama, maka kita harus berhati-hati dengan paham radikalisme. Karena pemahaman yang tidak menyeluruh tentang Islam dalam konteks radiks atau akar tadi menimbulkan pemahaman yang keliru tentang Islam. Yang dimaksud dari radikalisme yaitu A. Gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. B. Keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran, politik, agama, dan sebagainya. C. Kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan mata hati atau konsinsi dan determinasi. D. Sebuah sikap menerima atau menghormati pandangan atau tindakan orang lain sekalipun pandangan atau tindakan itu belum tentu disetujuinya. E. Sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak
adalah nilai politik yang utama? Dan jawabannya adalah A. Gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. 7. Berikut ini merupakan ciri-ciri radikalisme. Kecuali A. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat. B. Berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. C. Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah. D. Individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. E. Mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Dan jawabannya adalah D. Individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. 8. Penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham radikal. Hal ini merupakan pengertian dari salah satu pencegahan radikalisme yang disebut dengan A. Rehabilitasi, B. Reedukasi, C. Resosialisasi, D. Pembinaan wawasan kebangsaan, E. Pembinaan keagamaan. Dan jawabannya adalah B. Reedukasi. 9. Islam memiliki konsep kehidupan, yaitu Islam rahmatan lil alamin, yaitu A. Ajaran Islam yang mendasar dan sekaligus menegakkan keseimbangan dalam penciptaan dan kesatuan kehidupan. B. Mencintai tanah air sebagian dari iman. C. Islam yang memberikan kedamaian dan menyebarkan nilai kasih sayang kepada seluruh alam. D. Ajaran Islam yang menyeluruh meliputi semua zaman kehidupan dan eksistensi manusia. E. Teladan yang baik bagi umat manusia. Dan jawabannya adalah C. Islam yang memberikan kedamaian dan menyebarkan nilai kasih sayang kepada seluruh alam. 10. Berikut ini merupakan implementasi moderasi dalam level negara antara lain. A. Kesiapan mengikuti semua petunjuknya. B. Diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi. C. Khalifah atau wakil Tuhan di bumi. D. Menciptakan kemaslahatan bersama. E. Menciptakan sumber daya manusia yang moderat. Dan jawabannya adalah E. Menciptakan sumber daya manusia yang moderat. 11. Budi ingin menerapkan sikap toleransi antar umat beragama di dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang dapat dilakukan Budi adalah A. Mempelajari kitab suci umat agama lain. B. Mempelajari tata ibadah agama lain. C. Merayakan hari raya agamanya dengan mengganggu umat lain. D. Menegur teman yang mengejek teman lain yang berbeda agama. E. Mencari kesalahan agama lain. Dan jawabannya adalah D. Menegur teman yang mengejek teman lain yang berbeda agama. 12. Andi dan teman-teman akan basket sepulang sekolah. Guru basket mereka masih kekurangan satu orang pemain. Andi ingin mengajak Adit, tetapi Ahmad kurang setuju karena Adit menganut agama yang berbeda. Sikap yang harusnya diterapkan oleh Andi adalah A. Setuju dengan Ahmad lalu hanya mengajak yang seagama dengan mereka. B. Mengajak Adit bermain basket tetapi dengan hati yang terpaksa. C.
tetap mengajak Adit bermain basket tanpa mempermasalahkan agamanya. D. Marah dan berkelahi dengan Ahmad karena tidak mau mengajak Adit bermain basket bersama. E. Tidak melakukan apapun. Dan jawabannya adalah C. Tetap mengajak Adit bermain basket tanpa mempermasalahkan agamanya. 13. Pernyataan yang tidak tepat tentang keberagaman agama di Indonesia adalah A. Agama Konghucu diakui di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. B. Nyepi, Kuningan, dan Galungan adalah hari raya umat Hindu. C. Terdapat 5 agama resmi di Indonesia dan diakui oleh pemerintah Indonesia. D. Negara menjamin kebebasan rakyatnya untuk menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. E. Semua benar. Dan jawabannya adalah C. Terdapat 5 agama resmi di Indonesia dan diakui oleh pemerintah Indonesia. 14. Pernyataan yang tepat tentang keberagaman agama di Indonesia berikut ini adalah A. Sisuwujing adalah hari raya keagamaan umat Tionghoa. B. Pandita adalah pemuka agama umat Katolik. C. Idul Adha adalah hari raya umat Muslim. D. Biksu adalah pemuka agama Konghucu. E. Natal bukan hari raya agama. Dan jawabannya adalah A. Sisuwujing adalah hari raya keagamaan umat Tionghoa. 15. Negara menjamin kebebasan rakyat Indonesia untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Pernyataan ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. 29 ayat 2, B. 29 ayat 1, C. 30 ayat 1, D. 30 ayat 2, E. 33 ayat 1. Dan jawabannya adalah A. 29 ayat 2. 16. Moderasi dalam bahasa Arab diistilahkan dengan A. Tawasud, B. Tafarruq, C. Ta'asum, D. Ta'aruf, E. Taisyah. Dan jawabannya adalah A. Tawasud. 17. Moderasi adalah A. Lebih, B. Sedang, C. Kurang, D. Suka-suka, E. Sembarangan. Dan jawabannya adalah B. Sedang. 18. Cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil adalah A. Adil beragama, B. Etika beragama, C. Moderasi beragama, D. Disiplin beragama, E. Hukum beragama. Dan jawabannya adalah C. Moderasi beragama. 19. Cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama adalah A. Ekstremisme beragama, B. Eksklusif beragama, C. Inklusif beragama, D. Moderasi beragama, E. Efisiensi beragama. Dan jawabannya adalah A. Ekstremisme beragama. 20. Prinsip dasar moderasi beragama adalah A. Jujur dan berimbang, B. Adil dan berimbang, C.
tulus dan berimbang. D. Jujur dan adil. E. Tulus dan jujur. Dan jawabannya adalah B. Adil dan berimbang. 21. Sikap moderat dalam beragama adalah A. Praktek beragama dengan ilmu, bersikap bijak, dan menjaga harkat dan martabat manusia. B. Praktek beragama dengan hanya mengagungkan Tuhannya saja. C. Praktek beragama dengan mengeksploitasi ajaran agama untuk kepentingan politik. D. Praktek beragama dengan hanya memikirkan diri sendiri. E. Praktek beragama dengan hanya mencari kelebihan agama kita. Dan jawabannya adalah A. Praktek beragama dengan ilmu, bersikap bijak, dan menjaga harkat dan martabat manusia. 22. Indikator moderasi beragama kecuali A. Komitmen kebangsaan, B. Toleransi, C. Revolusi, D. Adaptif terhadap budaya lokal, E. Anti kekerasan. Dan jawabannya adalah C. Revolusi. 23. Yang sepadan dengan makna kata radikalisme kecuali A. Ekstrim, B. Eksklusif, C. D. Berlebihan, E. Semua salah. Dan jawabannya adalah B. Eksklusif. 24. Ciri-ciri radikalisme adalah A. Menjalankan ajaran dengan penuh bersemangat. B. Selalu berkelompok dalam setiap kegiatan dan aksi. C. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. D. Memakai cadar. E. Memakai celana gantung. Dan jawabannya adalah C. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang 25. Tak sependapat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Amanat undang-undang tersebut dijadikan landasan hukum kerukunan umat beragama. Disebut landasan apakah isi undang-undang tersebut? A. Landasan konstitusional. B. Landasan strategis. C. Landasan operasional. D. Landasan etis. E. Landasan etimologi. Dan jawabannya adalah A. Landasan konstitusional. 26. Pengertian kerukunan hidup beragama adalah A. Hidup bersama dengan apatis karena beda agama. B. Hidup bersama dalam suasana yang harmonis dan damai walaupun beda agama. C. Hidup bersama dalam segala hal karena sama-sama makhluk Allah walaupun beda agama. D. Hidup bersama untuk saling berbagi. Dan E. Hidup bersama tapi dikelompokkan sesuai agamanya. Dan jawabannya adalah B. Hidup bersama dalam suasana yang harmonis dan damai walaupun berbeda agama. 27. Filosofi yang tidak mereduksi segala sesuatu pada satu prinsip atau suatu paham yang mengajarkan semua agama sama disebut A. Free will, B. Pluralitas beragama, C. Pluralisme, D. Ekstremisme, E. Inklusivisme. Dan jawabannya adalah B. Pluralitas beragama. 28. Faktor penghambat kerukunan beragama adalah
A. Fanatisme, B. Ukhuwah, C. Ittihad, D. Agama, E. Rumah ibadah. Dan jawabannya adalah A. Fanatisme. 29. Setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar. Agama lain adalah salah, dan semua agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan yang sama. Adalah ciri dari A. Pluralisme, B. Pluralitas beragama, C. Toleransi beragama, D. Model beragama, E. Etika beragama. Dan jawabannya adalah C. Toleransi beragama. 30. Ciri pluralitas beragama adalah A. Mengakui keberagaman agama, bukan kebenaran agama lain. B. Mengakui keberagaman agama dan kebenaran agama lain. C. Mengakui keberagaman agama dan menyatakan semua agama benar. D. Mengakui keberagaman agama dan menyatakan agama lain salah. E. Mengakui keberagaman agama tetapi menolak pendirian rumah ibadah orang lain. Dan jawabannya adalah A. Mengakui keberagaman agama, bukan kebenaran agama lain. Demikian kumpulan soal pengukuran indeks proporsionalisme ASN dan moderasi beragama. Jika Anda terbantu dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe video Penyuluh Zaman Now. Tuhan memberkati. Shalom.